Halo guys, hari ini kita mau wawancara ke BPN. Ikutin keseruan kita hari ini ya. Let's go. Oke guys, walaupun nggak sesuai rencana, cuma gue tetap semangat dan berjuang bareng sama teman-teman gue. Walaupun gue sama teman-teman gue di ghosting berapa minggu guys, 2 minggu atau 3 mingguan, dan kita akhirnya memutuskan untuk pindah dinas. Yang awal mungkin kita tujuannya ke Bapenda, dan sekarang kita ke BPN. Ya, tetap semangat guys, walaupun di ghosting 3 mingguan guys. Oke, tunggu aja terus perjalanan kita buat wawancara. Oke guys, alhamdulillah guys, selesai juga penelitian kita di kantor Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Kesan pesannya gimana guys menurut kalian? Mantul. Jos. Selama tiga minggu ya, 3 minggu kita digantung sama dinas sana, terus kita ganti judul, terus kita pindah ke BPN. Langsung wawancara. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys, day 2 kita wawancara ke pihak Pemda, karena sesuai judul kita yang berkaitan dengan aset Pemda, dan pihak Pemda itu Dinas BPKAD. Dan alhamdulillah berjalan lancar ya guys. Lancar banget. Day 2 setelah kemarin kita ke Bapenda, kita ke Dinas Pemda sendiri. Kita kemarin ke BPN dan sekarang day 2 kita ke BPKAD. Yang khusus buat mengelola aset Pemda. Alhamdulillah berjalan lancar. Sekian mungkin dari kita, semangat terus buat kita semua.
Peruri Mm-mm. itu kan ada perluasan jalan ya, Mm-mm. yang tadinya mungkin agak kecil ukurannya terus agak diperluas, yang tadinya lahan-lahan buat dagang sekarang digusur gitu ya. Nah itu jalan-jalan ini tuh udah termasuk jalan dari aset Pemda kah atau pembebasan lahan dari masyarakat kah atau gimana tuh? Bukan, Peruri perasaan belum menyerahkan perumahannya. Biasanya kan kalau yang diserahkan ke kita itu pasos-pasum ya, pasos-pasum terdiri dari jalan seperti itu, ruang terbuka hijau. Nanti saya tanya dulu Pak Ahmad. Peruri udah serah terima pasos-pasum nggak? Belum. Karena kan gini ada pertanyaan. Jadi kan sekarang yang pedagang-pedagang yang di sekitaran jalan itu milik Pemda bukan kan ya, karena belum diserahkan ya, seperti itu gitu. Jadi belum semua perumahan yang di kabupaten itu menyerahkan pasos-pasumnya ke kita seperti itu. Kalau yang sudah ada kita daftarnya seperti itu, tapi memang itu kalaupun minta daftar kayak gitu ya harus bersurat seperti itu. Ini mah hanya pengetahuan biasa aja ya, seperti itu gitu. Fasilitas umum gitu. Jadi memang kan perumahan itu punya kewajiban untuk menyiapkan TPU-nya gitu kan, 2% ya dari luasan perumahan. Terus kenapa perumahan itu harus menyerahkan pasos-pasumnya, RTH-nya kepada kita. Jadi kalau sudah penyerahan ke pemerintah Kabupaten Karawang, kalau dia membutuhkan istilahnya perbaikan jalan, penerangan, itu bisa mengajukan ke Pemda seperti itu gitu. Jadi kalaupun di perumahan itu mengajukan, dilihat dulu apakah dia udah diserah terimakan belum ke kita, ke pemerintah daerah seperti itu gitu. Kalau belum berarti masih tanggung Tanggung jawab iya. Penyerahan pasos-pasum kadang kan kalau ada istilahnya pengembangnya yang menyerahkan ya. Kalau pengembangnya udah kabur, tidak ada, bisa lewat mandiri. Mandiri ini dari masyarakat, aparat di sana lah, di desa atau kecamatan, maksudnya RT RW-nya lah yang ada di perumahan itu bisa melakukan penyerahan pasos-pasumnya. Itu suratnya itu ditujukannya ke PRKP. Ada khusus ya, kita mah bidang aset kalau berkas sudah lengkap, kita akan memfasilitasi untuk pensertifikatannya gitu. Seperti itu. Kalau yang dari pihak pembebasan lahan dari masyarakat itu gimana prosesnya? Pembebasan lahan kalau buat aset Pemda gitu. Kalau pembebasan aset itu jadi bukan di kita, bukan di bidang aset, itu ada di PRKP, PUPR, bagaimana peruntukannya seperti itu gitu. Kalau kita bidang aset tentu pencatatan aja, pencatatan aset-aset yang dibeli oleh OPD seperti itu begitu. Ya, mangga. Halo guys. Hari keberapa kita guys? Tiga. Buat ngapain? Anterin surat sama nanya sedikit. Saya sedikit berkelanjutan wawancara kita.